Oke. Ya, jadi paling banyak ini ada berapa CGP-nya? 7. Ada yang 9, Pak. Oh, 8. Ada yang 9, Pak. Wow, ada yang 9 ya. Aduh, 9 itu udah kelewat loh. Maksimal 8 harusnya. Kalau bisa kayak gitu ya. Ada limpahan nggak dari CGP yang lain? Dari PP yang lain? Limpahan ya? Pak. Oh, gitu. Maunya limpahnya itu jangan ke PP yang sudah banyak ininya, CGP-nya gitu. Atau memang nggak ada lagi PP-nya? Emang nggak ada lagi, Pak. Rata-rata 7, ya? Pak, di Jakarta, Pak. Oke. Di ketentuannya di Perdirjen itu 8 maksimal, minimal 3 sampai 8. Jadi idealnya 5 sebenarnya. Oke, nanti kita bicarakan ya. Tema dan fokus pendampingan. Temanya adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Ini saya kutip dari buku pegangan PI. Kemudian fokus pendampingan. Yang pertama diskusi refleksi tentang diri, refleksi diri tentang lingkungan belajar sekolah. Kemudian diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 11, 12, dan 13. Diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya 1. Kemudian mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh PP. Jadi PP sebagai moderator ya. Nanti kita cek lagi, kita lihat ya apanya ya, bagaimana skenario-nya. Persiapan pendampingan, ini biasa ya Bapak Ibu, nanti setiap pendampingan persiapannya seperti ini, koordinasi dengan CGP, mengenai apa, kesepakatan jadwal, bahan yang dipersiapkan oleh CGP, misalkan ada tugas-tugas di Lokakarya yang perlu dibicarakan, itu disepakati dulu ya, kemudian alatnya juga ya. Kemudian membuka LMS dan membaca, menganalisis aktivitas, materi, dan tugas-tugas yang dibebankan kepada CGP, membaca dan mempelajari rencana moderasi pendampingan individu, baik yang di LMS atau yang di buku. Ya, boleh dua-duanya atau boleh salah satu ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya ini sebelum PI ya. Ini sebelum PI. Belum dilakukan PI, jadi pada waktu koordinasi juga memberikan pengarahan kepada CGP tentang survei 360. Survei 360 itu adalah survei tentang aktivitas CGP, ya, aktivitas CGP di sekolah, ya, aktivitas CGP di sekolah gitu. Bagaimana kiprahnya, kemudian bagaimana prakarsa perubahan yang dia lakukan, kemudian bagaimana kompetensinya dan lain-lain ya. Oke. Yang nomor 4 ini 3 lanjutnya 4 ya, jangan heran ini kok 4 duluan, ini 3 nih 4. Yang keempat ini sebelum pelaksanaan PI tadi ya, memberitahukan kepada CGP bahwa CGP mengisi dan menyebarkan survei 360 kepada rekan sejawat, kemudian siswa, kepala sekolah, dan diri sendiri. Adapun tahapan yang dilakukan CGP ada sebagai berikut. Oke. Mengunduh format umpan balik dan pada folder format umpan balik ini nanti ditunjukkan ke CGP-nya ya. Bapak Ibu, apa yang mau diunduh, di mana letaknya di LMS, itu diberitahukan kepada CGP. Ini CGP yang unduh, kemudian CGP yang ngeprint. Ya. CGP yang ngeprint sebanyak yang dibutuhkan. CGP memberikan format umpan balik kepada 5 orang guru. Yang disurvei 5 orang guru. 5 orang guru ini adalah 5 orang yang dengan CGP. Ya. Kalau kan guru itu, kalau sekolah yang besar itu kadang-kadang punya sampai 100 lebih ya. Kadang-kadang ada guru yang interaksinya nggak dekat. Ini yang berinteraksi dekat dengan CGP gitu. Agar yang disurvei itu mengetahui. Kemudian 5 orang siswa ini siswa yang diajarnya ya, yang diajari oleh CGP yang masuk kelasnya gitu. Kemudian kepala sekolah 1 ya, jadi 5 kemudian kepala sekolah 1. Kalau guru TK gimana? Guru TK itu kan dikit biasanya, itu seadanya gurunya.
Misalkan ada 2 ya 2 orang aja, gitu. Jangan dipaksakan sampai 5, nggak mungkin kan, nggak dapat ini. Yang ketujuh, CGP memasukkan hasil umpan balik yang dilakukan oleh rekan guru kepala sekolah. Jadi dia input sendiri di LMS, nanti tunjukkan tempat penginputannya. Hasil survei itu dia input sendiri ke LMS, Bapak Ibu nanti tinggal ngecek aja siapa yang belum menginput. Jadi tinggal cek aja. Jadi tugas menginput itu adalah tugas CGP, bukan tugas PP. Ini Bapak Ibu di angkatan 1, 2, 3 ini menginputnya tugas PP. Sekarang mulai angkatan 4, 5, 6, 7 itu udah CGP ya. Kemudian CGP dan PP mempelajari hasil kuesioner umpan balik dari kepala sekolah, rekan guru murid tadi yang saya katakan ya. Jadi Bapak Ibu ngecek aja, mempelajari. Kemudian menganalisis jawaban dan menyimpulkannya, lalu merefleksikannya. Hasil refleksi dituangkan pada PI 29, refleksi hasil umpan balik kompetensi guru penggerak. Nanti ada hasil refleksinya, kesimpulannya. Yang ini yang buat ya Bapak Ibu, bukan CGP ya. Kemudian ada satu yang kesalahan yang sering dilakukan CGP. Ini tolong diberitahu, itu kan survei ya. Survei itu memang menyangkut kiprah dan kompetensi guru penggerak itu. Itu skornya 1, 2, 3, 4. Ya, skornya 1, 2, 3, 4. Nanti guru penggerak itu guru yang diberikan tugas untuk memberikan ini kepada kepala sekolah, gurunya ya, bahwa ini hanya survei, tidak ada hubungannya dengan nilai, tidak ada hubungannya dengan nilai sekolah, tidak ada hubungannya dengan akreditasi, tidak ada hubungannya dengan sertifikasi. Jadi tolong ditulis apa adanya, diisi apa adanya, sesuai dengan kondisi guru yang bersangkutan. Kalau nilainya 4, hasil surveinya 4 ya tulis 4. Kalau 1 tulis 1 gitu. Nanti ada rubriknya gitu. Jangan ini nanti barangkali sekolah kita jelek kalau dinilai 1 atau dinilai 2, enggak. Kemudian Bapak Ibu, nanti susahnya survei ini akan berlanjut pada PI 6. PI 6 persis. Instrumennya persis sama ya. Nanti menginputnya sama, nanti sistem akan menyimpulkan sendiri. Setelah pembelajaran 6 bulan atau 5 bulan, gimana nih perkembangan CGP-nya gitu. Kalau sama aja berarti nggak ada kontribusi PGP itu terhadap kemampuan guru yang bersangkutan, itu tujuannya Bapak Ibu ya. Oke, sampai situ ini di luar ya. Sebelum PI maksudnya ini, sebelum PI. Jadi sebelum PI itu disuruh mereka memberikan survei itu kepada instrumennya kepada kepala sekolah, guru, murid. Kemudian pada waktu PI itu sudah terisi dan sudah terinput di LMS. Jadi Bapak bisa lihat hasil inputan LMS ya. Kemudian bisa jadi bahan Bapak itu untuk merefleksikannya besok pada waktu pendamping individu. Mungkin yang belum mengabarkan untuk kegiatan besok boleh dikabarkan kepada gurunya. Pendamping individu 2, bahan yang dibutuhkan ini baru masuk ke pendampingan. PI atau rencana moderasi, jurnal pemantauan hasil pembelajaran daring CGP, jurnal pemantauan hasil belajar daring CGP. Ini kan Bapak Ibu isi ya, yang isi kan PP nih di LMS ya. Jurnal pendampingan, daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya. Ini daftar hadir, ini nanti sudah diberikan oleh Satker biasanya, oleh panitia. Bapak Ibu kan tinggal mengganti tanggal, kemudian formatnya sudah ada ya pokoknya. Rumusan visi sekolah ya. Oh ini ada 2, coba ini 1 aja. Rumusan visi sekolah, kemudian hasil pemetaan CGP pada lokakarya 1 terkait komunitas praktisi. Ini tugas pada lokakarya 1 itu nanti ditinjau lagi untuk didiskusikan. Kemudian isian lembaga penugasan untuk lokakarya 2. Bagian awal biasa ya Bapak Ibu menanyakan apa kabar, bagaimana proses yang sudah berlangsung, kemudian bagaimana pembelajaran selama 1 bulan dan sebagainya ya. Ini basa-basinya orang timur kayak gini ya. Menanyakan ini dokumennya udah siap belum dan sebagainya ya.
Kemudian mengapresiasi kemajuan ya. Bagian inti pendampingan individu ini 160 menit. Yang pertama, refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah 15 menit. Ini ada diskusinya, Bapak Ibu baca skenario-nya. Skenario-nya nggak saya tuliskan di sini ya. Bapak Ibu baca sendiri. Yang penting yang pertama sekali dilakukan adalah mendiskusikan tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian dua, refleksi perubahan diri serta mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan kejarewantara, modul 1.2 tentang peran guru penggerak ya, modul 1.3 tentang betul Budaya positif. budaya positif 1.4, budaya positif 1.4. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak, benar ya. Kemudian rencana merintis menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah gitu. Jadi salah satu kewajiban dari CGP itu adalah membentuk dan menggerakkan komunitas praktisi. Bapak Ibu, komunitas praktisi itu sudah dibahas di lokakarya orientasi atau lokakarya 1 ya. Itu sudah dibahas apa itu komunitas praktisi. Kemudian bagian inti pendampingan. Ini yang 110 menit. Nah, ini Bapak Ibu mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Di sini panduannya pengajar praktek sebagai moderator, calon guru penggerak itu memandu diskusi, peserta diskusi sekolah, guru, dan tenaga pendidikan. Kemarin ada yang nanya nih, Pak, kalau bagaimana kalau sekolah saya itu PP-nya itu lebih dari CGP-nya lebih dari 1 gitu. Ada nggak yang terjadi di Bapak Ibu ini? CGP-nya lebih dari 1 orang dalam satu sekolah. Ada. Resen dulu biar tahu. Ya resen pakai ini, pakai komputer, jangan pakai tangan. Oke, kalau pakai tangan nggak mudah. Oke, Ibu Tambunan, kemudian Ibu Adinda, Ibu Marlina, Ibu Pak Sagala. Pak Sagala ini Sagala Marga Bata atau segala sesuatu? Marga Batak, Pak. Oh, Marga Bata. Soalnya Sagala File gitu. Kemudian Ibu Nur Hapsari, kemudian Ibu Rina. Oke. Ibu Herdina berapa CGP-nya satu sekolah? Saya ada 3, Pak. 3, PP-nya Ibu sendiri atau beda-beda? Awalnya kan Pak, ini PP-nya kan sorry Pak. Awalnya 2, Pak. Kemudian guru ini pindah ke sekolah saya, Pak, 1 yang CGP ternyata. Akhirnya jadi ternyata dia juga PP saya, CGP saya juga, Pak. Jadi 2 orang ini tadinya PP-nya berbeda. Kemudian pindah ke sekolah saya yang CGP dari Kasih Karunia. Kebetulan dia PP saya, Pak. Kemarin didiskusikan dengan pihak admin Bu Ana, karena udah nggak bisa penggantian PP, maka dia tetap saya dampingin, Pak. Jadinya salah satunya di PP di saya, Pak. Gitu, Pak. Oh, maksudnya gini, Ibu punya CGP 3 sekarang? Di satu sekolah CGP, itu, punya CGP 3 di satu sekolah iya, itu? Pak. Oke. Iya, jadi 3. Ini, yang 3 orang atau lebih, Bapak Ibu, dengan PP 1, ini kan PP-nya Ibu sendiri kan? Ada yang saya PP-nya sendiri, Pak. Tapi 2 orang lagi itu Pak Eko sama Bu Resmi. Bukan, maksud saya yang 3 orang satu sekolah tadi kan? Benar Iya. Ya? Yang 3 orang ini, PP-nya itu Ibu sendiri atau ada PP yang lain? Ada PP yang lain, Pak. Bu Resmi sama Pak Eko. Oh, berarti beda-beda PP-nya. Iya. Berarti 3 CGP, 3 PP itu kan? Benar, Pak. Oke. Diskusinya ini kan durasinya kan 110 menit. Ya, ada 3 CGP. Ada 3 CGP. Ini nanti diskusinya sekali aja gitu. Maka 3 orang PP itu datang ke tempat diskusi itu. Tentu kan harinya, hari apa. Oke. Karena kalau 3 hari kepala sekolahnya bingung. Materinya sama tentang visi, tentang prakarsa perubahan gitu. Jadi materinya sama. Jadi kepala sekolah nanti kok aneh-aneh nih guru penggerak, kok 3 kali saya ikut diskusi dan sebagainya gitu kan. Jadi ini kan ada terkait prakarsa perubahan di sekolah ya. Prakarsa perubahan itu kan tentu CGP yang mempelopori setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Oke.
nanti diskusinya ini satu kali saja 110 menit. Kemudian karena 3 PP nggak ada masalah. Kemudian nanti coachingnya itu nanti masing-masing ke CGP gitu. Jadi sepokoknya serentak diadakan pendampingan di sekolah itu untuk 3 CGP dan 3 PP. Ya. Paham ya, Bu Tambunan? Paham Pak. Berarti Ya. saya ulang ya Pak. Berarti yang bagian awalnya yang 160 menit itu kami lakukan pribadi per pribadi masing-masing. Benar. Kemudian nanti kami bergabung di bagian inti pendampingan. Ya. Pada yang saat 100 ya pasca diskusi memaparkan dan prakarsa. Sekarang yang diskusi ini kita melihat bagaimana si CGP itu memimpin sebuah forum, ya, sebuah forum dia kan akan bakalan jadi kepala sekolah kan gitu. Tentu tugas kepala sekolah salah satu adalah memimpin diskusi, memimpin rapat dan sebagainya kan gitu kan. Kita ingin melihat bagaimana sih kiprah guru itu memimpin sebuah rapat atau sebuah diskusi gitu. Jadi yang moderator itu PP. Kemudian Bapak Ibu, itu kan 3 CGP, berikan peluang ketiga-tiganya. Jadi waktu ini mungkin bisa lebih dari 110, itu nggak masalah. Berikan peluang kepada ketiga-tiganya, mungkin untuk visi mungkin sama lah ya, karena visi sekolah itu nanti visi sekolah itu dibawa, kemudian dipaparkan. Apakah visi sekolah kita itu sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila atau dan berpihak kepada murid, kira-kira seperti itu. Nanti dianalisis. Nanti kita akan melihat bagaimana CGP itu memimpin sebuah diskusi. Oke. Nanti ketiga CGP-nya harus punya porsi untuk mengeluarkan pendapat di situ gitu. Jadi waktunya mungkin lebih dari 110. Jadi maklum aja nggak masalah. Ya. Baik, Pak. Oke, itu kalau yang PP-nya berbeda itu nggak begitu rumit lah ya. Nanti kalau di luar setelah ini udah masing-masing ke CGP-nya gitu. Yang perlu di sini disepakati adalah antar 3 PP itu kekompakan untuk menyamakan hari pelaksanaan pendampingan individu gitu. Oke, udah clear ya, Herdina. Kemudian Bapak Ibu yang lain ada nggak di sekolah itu CGP-nya lebih dari 2, lebih dari 1, tetapi PP-nya sendiri? Ada Pak, saya Pak. Nah, Ibu mana tuh? Ibu Fitri ya? Rina. Ibu Rina, ya berapa orang Bu? Jadi awalnya Pak, yang sebelumnya waktu Oka satu kan ya, itu berpisah. Tapi karena kebetulan di wilayah kami ada rotasi guru, jadi dua CGP saya itu berada di satu sekolah di tempat saya dahulu. Kebetulan saya juga di rotasi begitu Pak. Jadi nanti berarti pas diskusi, jadi sudah kami bicarakan gitu, harinya di satu hari saja Pak. Oke, ini. Itu gimana itu Pak? Harinya tetap 1 hari. Oke. Ini kan Bapak Ibu itu kan 2 CGP. Iya, betul. Berarti 4 kali 2. Berarti Bapak Ibu harus memfasilitasi dia 8 JP kan gitu? Iya, betul. Supaya honor Ibu dibayar 8. Ya. Ya, gini. Diskusinya Bapak Ibu ini pilih alternatif ya. Alternatif pertama diskusinya 1 hari. Ya. 1 hari serentak sama. Ya. Nanti sama seperti Ibu Tambunan tadi, porsi masing-masing CGP itu diberi kesempatan untuk berbicara, untuk memimpin. Bapak Ibu Rina memperhatikan ya bagaimana diskusi berlangsung kan sebagai moderator tadi. Ya. Kemudian Bapak Ibu coachingnya, diskusinya boleh dilaksanakan 1 hari. Sekarang coaching untuk CGP pertama, bla 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 sampai 4 JP. 4 JP sama yang 110 menit ya. Kemudian dilanjutkan nanti coaching ke guru yang kedua. Tapi kalau sistem seperti ini kan transport dan konsumsi kan dibayar sekali kan gitu kan. Iya. Boleh 2 hari. 2 hari caranya gini.
Bapak Ibu coaching, Ibu Rina coaching dengan CGP pertama, kemudian masuk diskusi tadi ikut CGP yang kedua. Kemudian CGP yang kedua, coachingnya itu nanti lagi besok dilanjutkan. Iya. Nah, masalahnya ini Pak, kan kebetulan ini maaf saya hanya minta saran ya Pak ya. Ini kebetulan jadwal yang awalnya kan mau dimulai besok. Ternyata karena ada kendala juga kebetulan saya kan harus menguji praktek SMA dan nggak bisa ditinggal. Jadi akhirnya kita cari waktu untuk diskusi dengan kepala sekolah segala macamnya itu di hari terakhir sebelum gitu Pak. Boleh, boleh aja. Tetapi yang coachingnya itu sebelum itu bisa ya Pak? Jadi Ibu 2 kali ke sana. Iya, jadi pertama kan coaching ini dulu kan, diskusi dulu kan dengan manajemen sekolah dan kepala sekolah macam. Kemudian setelah itu kan saya harus ada semacam coaching kan Pak dengan dengan dua CGP yang berbeda waktunya. Berarti karena diskusinya di hari terakhir di tanggal 10 di hari Jumat. Nah, berarti sebelum hari Jumat saya bisa ya Pak ya? Hari Jumat itu kan diskusi yang visi tadi ya. Iya. Ibu coachingnya satu guru coachingnya pada hari Jumat lanjut visi gitu. Satu guru lagi coachingnya pada hari Kamis. Jadi sebelum nggak nanti salah. Tapi bermasalah lagi, Bapak Ibu semua ini bermasalah karena sekarang lagi penyegaran. Jadi penyegaran kan 3 hari. Penyegaran PP. 4 hari, Pak. 4 hari, Pak. 4 hari. Oh ya, sorry, 4 hari, benar. 4 hari, benar. Ya, saya fasilitator itu, atau penyegaran. Tapi saat kerjabar saya. Berarti gimana, Pak? Ibu nggak dapat undangan rumahnya, Bu Rina? Ya, enggak. Maksudnya kemarin itu katanya bisa dimulai dari tanggal 1. Yang kita boleh, bisa. Kan tanggal 1 besok jadwal penyegaran PP di jadwal penyegaran PP tanggal 1 itu beda-beda ya, beda-beda karena beda satker. PKI tanggal 1 sampai tanggal 4, Pak. Nah, 1 sampai tanggal 4. Jadi 1 tanggal 4 itu apakah bisa Bapak Ibu melakukan pendampingan individu, sedangkan itu penyegarannya sampai sore loh. Jam 4, Pak. Ya? Sampai jam 4, Pak. Ya, nggak mungkin lagi melaksanakan PI. Jadi Bapak Ibu mau nggak mau ya dengan melaksanakan ada PI itu yang dilaksanakan 1 hari 2 orang, jelas. Yang jadi masalah kan itu jam itu kita ngajar nggak bisa Pak jadinya. Nah itu makanya. Iya. Bukan masalah ngajar. Kalau masalah ngajar mungkin kita bisa memberikan solusi ya dengan segala macam. Masalahnya ini uji praktek Pak untuk kelas 12. Ini kayaknya itu Bapak Ibu yang memecahkan masalah ini karena masalahnya kan beda-beda. Iya. Beda orang beda masalah, Jadi saya juga nggak tahu solusinya dia ngajar praktek. Jadi ini tadi yang kita bicarakan itu adalah hal umum ini. Maksudnya gini, apabila orang yang mempunyai masalah yang tadi, ya solusinya itu gitu. Sebenarnya. Kalau masalah-masalah berbenturan dengan jadwal penyegaran itu agak sulit. Jadi Bapak Ibu yang menimbangnya, gimana caranya supaya Bapak Ibu itu melalui semua. Ya, penyegaran bisa dilalui, kemudian PI bisa dilalui. Kemudian Bapak Ibu ngajarnya juga bisa dilalui, kepala sekolah nggak marah. Suku dinasnya nggak nanti nggak. Ya. Boleh nggak Pak? Karena mayoritas dari kami memang hanya bisa mengikuti sampai di bawah jam 12 karena setelah itu kami rencananya semuanya mau PI gitu kan Pak. Nah, boleh nggak yang sesi siangnya dari pembekalan tadi itu kami melihat rekaman saja Pak. Jadi di-share aja rekamannya. Kalau kayak gitu Pak. Saya nggak bisa memutuskan karena itu wewenang fasilitator yang ngajar di penyegaran bukan pembekalan ya, di penyegaran gitu. Ya saya nggak bisa lah nanti Bapak Ibu kalau Pak Mahmud bisa nanti marah fasilitatornya ke saya gitu. Ya itu
bicarakan dengan fasilitatornya. Gitu. Fasilitator itu kan beda-beda ya. Mungkin besok pada saat pembukaan kita bisa diskusi dengan fasilitator kelasnya masing-masing. Iya, diskusikan dengan fasilitatornya masalahnya apa gitu. Oke. Karena gini Bapak Ibu, kalau tahu ada penyegaran bersamaan dengan PI, tentu PI itu bisa didulukan kan. 3 hari sebelumnya atau 4 hari sebelum hari ini gitu kan bisa, jadi nggak bentrokan. Penyegaran itu memang nggak ada koordinasi ya Pak antara ya, BPGP dengan Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan. Saya sebagai fasilitator numpuk begini Pak. Nah, makanya kalau tahu juga kan bisa PI-nya itu dipercepat. Nggak ada kemungkinan bisa diundur nggak sih Pak? Maaf apanya? Ya Pak, saya mau tanya. Apanya? Penyegarannya? PI-nya mungkin Pak yang diundur. PI-nya nggak bisa melewati Lokakarya Bu. Kalau Lokakarya juga diundur nggak bisa? Oh nggak bisa, udah di sini semua, udah diplot semua itu tanggalnya, kemudian gedungnya dan sebagainya ya. Kayaknya solusinya hanya bisa dengan rekaman itu deh Pak. Ya itu bicarakan ke fasilitatornya ya. Saya nggak bisa memutuskan karena itu wewenang fasilitator di kelas itu. Fasilitatornya beda-beda Bapak Ibu. Ya beda-beda fasilitatornya gitu. Ada pembukaan. Besok hari pertama penyegaran ya? Betul Bapak, di DKI satu. Ada yang di Jawa Barat nggak ini? Ada yang Satker Jawa Barat nggak? Jogja semua sama DKI Pak. Bukan yang panitia penyegarannya itu kan dibagi-bagi. Panitia penyegaran untuk wilayah DKI dengan DKI Banten Pak. Banten kan? Oke. Di Banten besok Pak mulai jam 8, sementara saya ada PI jam 10. Oke, nanti bicarakan aja dengan fasilitatornya ya. Oke, Bapak Ibu yang masalah CGP yang ada lebih dari satu CGP per sekolah itu udah clear ya bagaimana sistem pelaksanaannya ya? Iya Pak. Baik CGP-nya satu maupun baik PP-nya 1 orang maupun PP-nya itu lebih dari 1 orang. Yang penting pada waktu diskusi itu harinya sama, jamnya sama supaya kepala sekolahnya nggak bingung. Ya. Mohon izin Pak, tanya. Ya, silakan. Ini Ibu Adinda ya. Betul Pak, mohon izin juga off cam. Ya. Kalau seandainya peserta diskusi nanti komite tidak guru, jadi kan ada 2 PP dalam satu sekolah. Nah kemarin CGP saya minta karena PP yang satu sudah bersama Dewan Guru begitu, dan setelah itu agak sulit mengatur jadwal mengingat kesibukan guru-guru yang padat. Nah, bagaimana katanya Bu kalau dengan komite? Nah, karena kan untuk di awal tahun ajaran juga melibatkan komite ya Pak ya untuk membuat visi misi ini. Apakah gini, maksudnya gimana Bu? Itu CGP-nya Ibu 1 orang atau 2 orang atau lebih dari 1? CGP saya 1 Pak. Oh 1. Namun sekolah itu ada 2. Ada 2 CGP, 2 PP. 2 CGP dan 2 PP. 2 CGP, oh dia. Oke, 2 CGP, 2 PP ya. Terus kemudian yang 1 kan lebih dulu. Ya. Untuk pesertanya dengan Dewan Guru dan Kepala Sekolah. Untuk Kepala Sekolah tidak masalah Pak. Namun Dewan Gurunya ini karena kami berbeda hari, tidak bisa bersama gitu. Jadi berbeda hari, berbeda peserta. Yang PP pertama sudah dengan Dewan Guru, PP yang kedua dengan komite. Gini, Bu ya, disamakan harinya, nggak bisa berbeda. Karena agak aneh, karena yang dibahas itu visi sekolah yang sama. Nanti kan dihimpun nanti diskusinya, visi ini sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila belum. Kemudian sudah mencerminkan, sudah berpihak kepada murid atau belum visi itu, gitu kan. Jadi kalau nanti ada 2 diskusi, maka nanti sana pendapatnya yang lain, sana pendapatnya berbeda juga, nanti kesimpulannya apa gitu. Nggak sulit kan? Makanya
dibicarakan dengan PP yang satunya. Ada PP-nya di sini berarti ya. Siapa itu orangnya? Di raise hand dulu. Halo, yang PP yang satu sekolah dengan Ibu Adinda. Iya Pak, maaf Pak, saya raise hand. Ibu. Ibu. Sebentar Pak, iya saya. Maaf Pak, saya off kamera Pak. Yang sama dengan Ibu Dwi ya, PP Iya, Ibu Adinda iya, ya. Pak. Iya Pak. Gini Pak. Dulu. Pak, Saya... Bu, Bapak Ibu yang lain coba turunkan raise hand-nya karena nggak kelihatan Ibu yang satunya. Ibu Dwi ya? Okay. Iya Pak. Bu Dwi, ini kan sudah ketemu dengan Ibu Adinda. Jadi diskusi ini sebaiknya 1 hari. Ya. Iya Pak. Iya. Pak, iya, Pak. mohon izin. Kemarin sebetulnya saya sudah menghubungi. Bentar dulu. Ya, satu-satu ya. Silakan. Bu Adinda, mohon maaf saya ngomong dulu Bu ya. Ibu, ya. Gimana? Sebelum pelaksanaannya, kebetulan pelaksanaannya kemarin Pak. Hari ini Pak. Hari ini tadi. Udah dilaksanakan. Oh tadi Pak. Tadi sudah dilaksanakan. Aduh, ini yang masalah kan. Jadi gini Pak. Sebelumnya saya juga sudah menghubungi Bu Adinda ya. Bu Adinda ya sebelumnya ya. Sudah menghubungi Bu Adinda. Gimana Bu kalau kita bareng? Karena kebetulan ada sekolah yang saya juga bareng Pak berkolaborasi dengan 3 PP juga di SD Cipete Utara 09. Makanya saya menghubungi Bu Adinda waktu hari apa ya Bu Adinda? Sabtu atau Minggu ya Bu? Saya menghubungi Ibu. Gimana Bu kalau kita bareng? Minggu ya Bu ya? Saya menghubungi. Minggu apa Senin ya? Ya Minggu Bu. Minggu ya Bu ya? Ketika libur ya nggak salah. Terus saya kan Ibu bilang saya tanggal 7 gitu kan. Terus saya menanyakan kepada CGP saya, apakah bisa tanggal 7? CGP saya tidak bisa, Pak. Dia maunya karena katanya beda ini, Bu, beda tamu diskusinya gitu ya. Karena peserta diskusinya dari Ibu Adinda adalah komite dan orang tua. Kalau saya kan ini Bu, tamunya adalah guru-guru gitu, guru-guru dan tendik. Nah, maka CGP saya maunya berbeda Pak akhirnya, dan Bu Adinda juga memang maunya tanggal 7 gitu kan. Ya gini, makanya saya wanti-wanti kemarin ya, setiap angkatan itu saya bilang penyamaan persepsi dulu, baru laksanakan baik PI maupun loka karya gitu. Jadi tidak terjadi yang kayak gini gitu. Jadi di rencana moderasinya ini, teman diskusinya itu kepala sekolah, guru, dan tendik, bukan komite gitu. Itu satu ya yang menjadi catatan gitu. Oke, yang belum Ibu Adinda berarti ya? Iya Pak. Oke, jadi ini agak sedikit sedikit agak aneh atau ganjil. Kenapa? Karena nanti kesimpulan Ibu Adinda beda dengan kesimpulan Ibu Dwi. Apakah ditambah, diperbaiki, kemudian apakah visinya itu sudah sesuai, apakah ada revisi atau enggak revisi itu kan dianalisis sih nanti pada waktu diskusi gitu. Nanti misalkan Ibu Dwi kemarin diskusinya visinya itu ada perbaikan ini. Nanti Bu Adinda lain lagi kesimpulannya gitu. Itu yang kita pikirkan seperti itu. Jadi itu satu ya. 2, kepala sekolahnya kan 2 kali ikut ini jadinya. 2 kali ikut dengan membicarakan topik yang sama. Ya, dengan membicarakan topik yang sama. Ya. Jadi gini aja ya, karena sudah terjadi, Bu Dwi itu sudah melaksanakan lebih dahulu. Ibu Adinda itu ya sudah laksanakan karena wajib dilaksanakan. Ya. Tetapi teman diskusinya atau orang yang diajak berdiskusi itu tetap guru ya, bukan komite. Ibu Dwi, apakah guru kemarin itu semua guru ikut atau ada yang tidak ikut? Seperti jadi saya dari minggu lalu udah bertanya perihal visinya, dan dia mengundang guru-guru dan tendik Pak. Tendiknya ada, dan kemudian untuk gurunya ada 5 yang memang memiliki waktu yang cukup pada saat pagi, karena kita pagi Pak, kegiatannya pagi. Oke. Kepala sekolah nggak ikut berarti? Ada Pak kepala sekolah. Okay. Nah, juga ada. Dan beliau juga bilang
akan ada dua kegiatan, tapi beda ininya pada apa? Beda tamunya lah, tamu dari kegiatan ini PI-nya. Jadi ada Ibu Adinda kesimpulannya tetap laksanakan diskusinya, tetapi tetap guru ya, gurunya guru yang berbeda. Kalau komite boleh ikut, tapi guru itu jangan diabaikan. Artinya guru tidak bisa digantikan dengan komite. Ya jelas ya Bu Dinda ya. Ya, baik Pak, terima Jadi kasih. lain kali kalau yang kayak gini itu dikoordinasikan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Udah clear ya ini ya. Gak ada masalah lagi ya tentang komunikasi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Ya, kemudian ini sesi terakhir ini, bagian inti itu komunikasi visi, kemudian bagian akhir pendampingan itu 10 menit ya. Administrasi yang wajib diselesaikan, yang pertama mengisi jurnal pendampingan, menulis rencana tindak lanjut pendampingan, kemudian unggah dokumentasi kegiatan pendampingan ini di LMS. Kemudian saya akan ke LMS dulu. Saya share screen lagi. Apa yang terlihat Bapak Ibu di layarnya? LMS kah? Pak, Ya, Pak. 2A1. Ya, LMS ya. Terlihat. Pak. Ya. Sekarang kita lihat PI 2 ya. Administrasi apa yang harus disiapkan ya. PI 2 ini jadi ini tadi udah kita bahas ya. Ini mengunduh umpan balik, umpan balik gitu. Bapak Ibu, ini format umpan baliknya ini ya. Gitu ya. Ini dia instrumennya, nanti CGP itu mengunduh ini ya. Ini untuk kepala sekolah. Saya bukakan. Bapak Ibu yang terlihat di tempat Bapak Ibu apa sekarang? Save folder, Pak. Komen. Komen modul 1-2. Komen modul 1-2. Format umpan balik. Tapi terlalu lebar, Pak. Oke, berarti saya harus stop share dulu, kemudian saya akan share lagi ya. Oke. Jadi mana tadi ya yang mau di-share? Oh ini, oke kita ketemu. Bapak Ibu melihat dokumen saya ya? Lihat, Pak. Oh, tertutup. Bisa ya? Tutup lagi. Tertutup lagi ya? Udah ya? Oke, Pak. Ya. Oke. Ini nanti yang di-download oleh CGP, kemudian diberikan oleh kepala sekolah, diberikan kepada kepala sekolah, ya. Kemudian kepala sekolah mengisi ini. Demikian juga untuk 5 orang guru, 5 orang siswa, kemudian diri sendiri, ya. Dia Bapak Ibu, ini yang saya katakan tadi itu jangan diisi tidak ya, atau diisi apa adanya, ini yang saya maksud tadi ya. Karena ini menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. Itu ada 1, 2, 3, 4. CGP bertanya kepada murid hal apa yang sudah baik dari praktik mengajar. Ini tentu kepala sekolah dapat data ini apabila kepala sekolah itu melakukan supervisi kan. Kalau nggak melakukan supervisi tentu datanya nggak dapat gitu. CGP bertanya kepada murid hal apa yang belum menjadi
mengerti dari praktek mengajar di pengajar CGP gitu. Ini yang saya katakan tadi, kalau gurunya itu kalau 4 itu berarti ini sesuai ya, sesuai. Ini sering bertanya gitu pada muridnya gitu. Kalau memang dia nggak pernah bertanya ya pada CGP-nya tentang apakah bagaimana tanggapan kamu tentang apa yang Bapak ajarkan tadi, apakah sudah baik? Berarti kalau nggak pernah seperti itu, berarti nilainya 1 gitu. Ya, ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini banyak ini yang harus dijawab oleh kepala sekolah. Gitu. Jadi jangan karena kepala sekolahnya takut, mungkin misalkan penilaian untuk sekolah, takut nanti gurunya nanti misalnya dianggap kurang baik, gitu. Maka dinilainya 4 semua. Itu bukan seperti itu maksudnya ya. Ini untuk melihat bagaimana kompetensi guru penggeraknya itu gitu. Pada waktu ini sekarang udah berapa bulan ya? Udah 2 bulan ya. Udah 2 bulan mengikuti program guru penggerak. Jadi kalau sampai 5 bulan nanti bagaimana perubahannya seperti itu kira-kira ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Saya share screen lagi. Nih. Jadi ini yang tadi yang di-download ya. Kemudian kita lihat apa lagi yang Bapak Ibu harus kerjakan. Ini umpan balik rekan sejawat. Kemudian ini untuk murid ya. Kalau murid SMA ini yang di-download, murid SD ini yang download, kemudian murid kelas bawah ini di-download ya, diberikan. Kalau anak TK, kalau ada CGP-nya guru TK ya. Kalau untuk TK dan SD kelas bawah ini itu boleh didampingi oleh guru atau oleh orang tua mengisinya gitu. Karena dia mungkin ada yang belum bisa baca, ada yang belum paham kalimat-kalimatnya, itu mungkin bisa, bukan mungkin ya, dijelaskan oleh guru, didampingi oleh guru atau oleh orang tua. Kemudian ini yang ini Bapak Ibu, yang ini administrasi yang harus diselesaikan. Ini langkah-langkah pendampingan, jurnal pendampingan ini biasa ya yang Bapak Ibu isi tiap bulan. Kemudian rencana tindak lanjut, unggah dokumentasi kegiatan. Barangkali itu ya. Ini aja Bapak Ibu. Pendampingan individu selesai. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak Waris mau bertanya atau yang tadi Pak Waris? Resen yang tadi. Iya. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Saya ingin bertanya yang tadi masih mengganjal. Di sekolah ada satu sekolah. Ya. Satu sekolah itu ada 4 CGP tetapi berbeda jenjang. Maaf, satu sekolah. Ini sekolah swasta berarti ada SD, SMP, SMA gitu ya? Swasta. Ya. Ada sekolah swasta 4 CGP. Berbeda jenjang. Berbeda jenjang. Oke. Yang Bapak PP-nya sendiri gitu. PP-nya saya 2, saya megang 2. Bapak yang 2 itu jenjang apa aja? TK sama SMP. Oh iya, TK sama SMP. Kemudian yang 2 lagi? Yang 2 lagi SMP sama SMA kalau nggak salah. Itu satu PP juga? Lain PP. Ya? Lain PP. Oh, lain PP. Ini nggak ada masalah Pak. Ini sama seperti biasa ya. Kalau Bapak yang 2 CGP, TK nanti diskusinya dengan kepala sekolah TK dengan guru TK. Ya kan? Ya, visinya kan visi untuk TK gitu. Visi sekolah TK itu kan berbeda dengan visi sekolah SMP. Jadi itu Bapak Ibu Pak Waris lakukan itu ya 2 hari karena 2 CGP gitu. Enggak satu diskusi, enggak satu tempat diskusi. Jadi enggak gabung seperti Ibu apa tadi, Ibu Tambunan, enggak gabung seperti Ibu Herdina Tambunan. Kalau Ibu Herdina tadi gabung karena satu sekolah kan. Ini kan termasuk beda sekolahnya. Karena beda jenjang. Jelas ya Pak Waris ya? Ya, satu lagi Pak. Ya. Di situ kan ada undangan untuk kepala sekolah. Ya. Ya, sedangkan kepala sekolah ini sekarang ini lagi pada sibuk-sibuknya itu. Seandainya kepala sekolah tidak bisa hadir, tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut, siapa pengganti kepala sekolah atau Pendiknya juga Pendik misalnya kalau di SD kan operator,
itu kadang-kadang agak sibuk. Operator kadang-kadang nggak mau ikut acara kegiatan seperti ini, nggak mau ikut biasanya. Nah, untuk menggantikan kepala sekolah dan operator, bagaimana itu, Pak? Kepala sekolah itu bisa digantikan oleh wakil ya. Wakil kepala sekolah diprioritaskan wakil urusan kurikulum. Kalau SD itu hanya satu ya tendiknya ya. Iya. Ada beberapa SD sih yang ada pustakawannya, ada laboran. SD ada laboran nggak ya? Kalau di Jakarta masa nggak ada laboran? Laboratorium ada ya. Jadi kalau tugas-tugas tidak ada sama sekali, ya udah nggak usah ikut gitu. Kalau nggak ada tendiknya, ya nggak usah ikut, nggak usah nggak apa-apa nggak ikut. Nanti ya, mudah-mudahan bisa gitu. Ya. Mudah-mudahan hadir. Tapi kalau nggak hadir, saya untuk antisipasi gitu. Ya, kalau nggak ada sama sekali. Tadi yang teman Pak Waris tadi 2 CGP dengan PP yang berbeda, nanti PP-nya ada di sini ya? Ada di sini, kebetulan ikut Zoom juga. Ya, berarti udah paham ya Bapak Ibu ya, yang teman Pak Waris tadi di yayasan yang sama lah saya katakan ya. Pak Umar Yadi. Terima kasih, Assalamualaikum. Ini Pak, saya ada beberapa teman juga nih. Jadi dalam satu sekolah itu ada beberapa CGP. Ya. Bagaimana kalau pas diskusinya itu nanti digabung, tapi nanti pas coachingnya di lain hari, itu gimana itu Pak? Tadi Pak gitu. Ibu sama Bapak satu jenjang tadi. Ya, 1 jenjang. Yang sama kan? Ya memang kayak gitu. Diskusinya 1 kali kalau untuk dua CGP tadi. Bapak tadi punya 2 CGP berarti ya? Saya punya 1 CGP. Oh. Teman-teman lain ada juga di sekolah. Iya, satu diskusinya di satu tempat di satu waktu. Nanti coaching ini di lain apa? Coachingnya jangan di lain hari. Kenapa di lain hari? Karena waktunya udah plotting waktunya udah susah Pak, karena mereka punya kesibukan, ada yang diubah lagi waktunya. Karena gini, kalau di lain hari coachingnya, CGP-nya kan, PP-nya kan datang pada waktu diskusi. Benar kan Pak Umar Yadi? Ini Pak Umar. Iya, ini Pak Umar dengan siapa temannya di sini? Pak Umar dengan siapa? Di sini ada Bu Nini. Mana Bu Nini? Bu Nini di SMP Muhammadiyah. Kemudian ada Bu Indri di SMP Kanisius. Kemudian ada bukan maksud saya gini. Kemudian ada di Oke. Juga yang di S. Suaranya hilang-hilang nih. Di S itu juga. Yang lain Pak, yang lain. Tidak sama. SD itu ada 2. Enggak gini, yang masalahnya Pak. Ini Pak Umar Yadi. Pak Umar Yadi, yang jadi masalahnya apa di sekolah Bapak itu? Di CGP Bapak itu? Gimana Pak? Yang jadi masalahnya apa? Yang tadi yang Bapak ungkapkan? Karena ngatur sinkron jadwalnya, mereka punya kesibukan sendiri-sendiri, ada yang persiapan ujian, ada yang mau latsar, jadi untuk itu plotting waktunya sangat sulit. Oke, gini Pak. Berapa CGP di sekolah itu? Bapak, di sekolah yang akan Bapak kunjungi itu? Ada yang 3 di SMK 19 ada 3 CGP, kemudian di SMP Muhammadiyah 3 itu ada 2 CGP, kemudian di SD ada 2 CGP,
kemudian di Kanisius juga ada 2 CGP. Oke, jadi sebaiknya kompromikan dengan PP yang ada di yang ini, yang ada yang tadi yang CGP-nya tadi sama satu sekolah itu, kompromikan supaya diskusinya di waktu yang sama. Ya, di waktu yang sama, kemudian coachingnya juga di waktu yang sama. Nah, kalau diskusi barangkali bisa kita korban itu ya. Cuma kalau coachingnya itu khawatirnya mereka nggak bisa waktunya. Kenapa nggak bisa? Kan tinggal nambah dikit lagi. Diskusinya 110 menit. Harinya itu yang karena PP pada waktu diskusi PP yang bersangkutan wajib datang, Pak. Iya. Ngerti maksudnya kan? Iya. Maksudnya kan? Ya. Kenapa pada waktu diskusi PP dari CGP yang berdiskusi itu wajib datang karena termasuk jam pendampingan jamnya ya. Jadi menitnya itu 110 menit. Ya, jadi kalau misalnya diskusi datang kemudian pulang nggak coaching ya rugi. Berarti ngabisi waktu. Ini yang belum sinkron dengan antara PP nih, yang PP dan CGP yang belum, karena waktunya mepet juga nih Pak. Ya coba dibicarakan Pak dengan tadi yang PP yang sama tadi ya. Ya, itu mungkin bisa nanti di gimit lagi dengan PP yang sama ya, diskusi di luar ini tapi ya bukan di sini, karena di sini kan nggak cukup waktunya ya untuk membicarakan di sekolah ini dengan PP yang sama, misalnya 3 tadi di hari apa. Baik Pak. Ya, nanti kapan akan kami koordinasikan dengan PP dan CGP. Ini udah banyak, saya nggak begitu membaca ini ya chat-chat tuh karena udah banyak sekali. Baik Pak, terima kasih. Jadi kalau datang 2 hari Bapak Ibu untuk satu CGP, tentu memang PP-nya yang rugi, maksudnya itu PP-nya yang rugi, kan rugi waktu. Diskusi datang tapi nggak coaching, pulang PP-nya. Jadi biasa datang lagi untuk coaching itu kan rugi jadinya. Kita datangnya 2 kali ya. Oke, Pak Eri Suntoro. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama kaitannya dengan survei tadi, apakah untuk yang guru itu karena ada 5, ini wajib menunggui dalam mengajar itu secara bersamaan atau boleh berbeda untuk waktunya, karena kalau tidak menunggu mengajar tentu juga tidak bisa untuk mengisi surveinya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan diskusi, ini karena di sekolah kadang gurunya juga ada sekolah yang banyak, itu minimal berapa orang guru dan tenaga pendidiknya yang ikut dalam kegiatan diskusi. Karena pelaksanaannya biasanya dimulai ada yang jam 8, ada yang jam 9, sehingga kalau memang seluruh warga ikut berarti ini anak-anak juga akan terganggu juga. Kemudian untuk kaitannya dengan visi mungkin ada 2 pendapat. Ini tentu visi itu visinya untuk guru penggerak atau visi dari sekolah, ini nanti hasil dari diskusi itu. Terima kasih Pak. Oke, tadi yang saya contohkan instrumennya itu untuk kepala sekolah. Jadi instrumen untuk kepala sekolah kan ada tadi tentang bagaimana guru itu mengajar, kan gitu kan. Ya, jadi jangan kepala sekolahnya langsung mengadakan supervisi karena instrumen itu, enggak, salah kepala sekolahnya. Jadi selama ini tugas kepala sekolah itu kan mengadakan supervisi. Untuk guru tentu beda instrumennya Pak. Saya buka untuk guru ya. Jadi jangan nanti Bapak suruh nanti gurunya tuh duduk atau tiba-tiba nanti ngajar untuk mengisi instrumen itu, enggak. Ya. Ini saya buka untuk rekan sejawat ya.
Nah, saya lagi buka instrumennya. Jadi bukan maksudnya itu mengajar ya, langsung mengajar untuk mengisi instrumen itu enggak gitu. Ya, saya bukakan untuk tadi kepala sekolah yang contohnya tadi ya. Sekarang untuk rekan sejawat. Saya buka, dulu masih download. Oke. Ya. Ya, ini rekan sejawat ini dia instrumennya. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, sudah, Pak. Ini dia. Pertanyaan pertama, menunjukkan praktek pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi, kan beda. Ya, menunjukkan praktek pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. Yang pertama, CGP bertanya kepada murid hal apa yang sudah baik dari praktek. Oh, sama ya, berarti praktek mengajar ya? Pak, sama. Ya, sama Pak. berarti. Sama ini nama. Oh ya. Berarti ini makanya tadi saya katakan ya enggak jangan tiba-tiba kena mau ngisi instrumen ini gurunya itu langsung masuk kelas enggak. Makanya tadi saya bilang guru yang disurvei itu adalah guru yang interaksinya erat dengan CGP gitu. Yang akrab, yang sering misalnya yang tahu lah. Kalau guru satu mapel biasanya tahu. Kalau saya guru matematika kan, rekan saya guru matematika itu biasanya tahu gimana kita gitu. Jadi itu Pak. Jadi bukan suruh CGP-nya itu untuk menyuruh guru yang mengamati untuk melihat dia ngajar, enggak. Ini dia. Jadi interaksi yang dekat dengan guru yang bersangkutan. Ternyata sama instrumennya. Ya. Berarti tidak ya Pak. Berarti untuk survei itu berarti tidak perlu guru harus menunggu walaupun dekat kan biasanya juga tidak masuk kelas Pak. Jadi enggak. Hanya mencari 5 guru apa enggak CGP-nya itu sehingga tahu karena setiap di CGP tahu seperti itu enggak Pak. Jadi nanti tidak biar ada kesamaan juga nanti jangan sampai lah wong ora ngerti kok ngisi itu jangan sampai seperti itu. Jadi cukup mencari guru yang paling dekat dengan CGP-nya. Jadi yang menentukan gurunya CGP-nya sendiri ya. Cuma rambu-rambunya diberitahu guru yang mengisi ini adalah guru yang ini gitu. Ya. Atau ketua kalau di sekolah itu namanya ketua MGMP sekolah bisa itu isinya. Ya. Ketua MGMP sekolah itu satu, kemudian guru yang satu mapel yang dekat gitu, yang sering-sering diskusi tentang pembelajaran itu bisa digunakan untuk mengisi survei itu. Nanti Bapak Ibu untuk survei yang kedua di PI 6 orangnya tetap sama, usahakan ya. Misalkan orangnya tetap sama gitu. Kecuali kalau memang tidak memungkinkan sama, ya diusahakan orangnya sama supaya objektif penilaiannya antara penilaian pertama dengan penilaian kedua. Ya. Oke. Jelas ya Pak Eri ya? Sekarang Pak Ahmad Harifuddin. Yang 2 pertanyaan belum, Pak. Oh, sorry, maaf, lupa. Oh, diskusi. Ya. Diskusi apakah seluruh guru tidak harus seluruh guru, tidak harus mengorbankan murid. Gitu. Ya, wakil-wakil guru saja, ya. Bisa guru yang tidak ada JP-nya pada saat diskusi boleh. Jadi kalau berapa ya Pak minimal untuk sekolah? Karena kan minimalnya tergantung banyaknya guru itu. Kalau gurunya banyak bisa 5 atau 6 guru udah cukup gitu. Oh ya. Kalau guru SD umumnya kan dikit-dikit gurunya ya. SD ya karena kan kadang kan ada yang harus menunggu di kelas juga. Ya. Jadi
sekitar 5 atau 6 orang. Kemudian yang sedikit gurunya bisa 2 atau 3 orang juga cukup ya. Oh ya, terima kasih Pak. Kemudian visi yang dibicarakan itu visi sekolah, bukan visi pribadi, bukan visi guru penggerak. Visi guru penggerak itu sudah dibicarakan pada ruang kolaborasi, ruang diskusi, ruang kolaborasi ya. Ya. Jadi visi sekolah ya. Untuk melihat visi sekolah yang sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila atau belum, apakah visi sekolahnya sudah berpihak pada murid atau belum. Ya, nanti rambu-rambu ini diberitahu kepada CGP-nya ya. Ya, Pak Ahmad Harifudin.